Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang pembahasan soal latihan untuk persiapan sumatif akhir tahun untuk pelajaran matematika. Baik, yang perlu diketahui pertama adalah materi mencakup dari semester 1 sampai semester 2 dengan persebaran soal, eksponen dan persamaan eksponen ada 4 soal, logaritma ada 2 soal, kemudian barisan dan deret ada 2 soal, trigonometri 3 soal, sistem pertigaksama linear 2 variabel 3 soal, kemudian ada sistem persamaan linear 3 variabel 2 soal, persamaan kuadrat 3 soal, fungsi kuadrat 3 soal, statistika 11 soal, dan peluang 2 soal. Paling banyak di sini statistika ya, jadi mohon bantuannya kalian semua untuk bisa menghafal rumus-rumus yang ada ya, tidak hanya di statistika tapi juga semua yang ada di materi ini. Baik, kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 materi tentang eksponen ya. Di sini kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk eksponen positif. Jadi tidak ada pangkat negatif ya. Nah, di sini kita punya bentuk A pangkat negatif 3, B pangkat 4, kemudian dikuadratkan per A pangkat negatif 1 sama dengan dikali B5 ya. Maka hasilnya adalah berarti di sini ada yang bentuk eksponennya dikuadratkan. Kita kuadratkan dulu ya masing-masing ya supaya lebih mudah. Jadi kalau ada bentuk pangkat dikuadratkan berarti pangkatnya tinggal dikali. Jadi negatif 3 berarti kemudian 3 pangkat kita dikalikan dengan 2 tempatnya. Berarti jadinya B pangkat 8 dan per A pangkat negatif 1 B pangkat 5. Sehingga di sini kita peroleh A pangkat negatif 6. Nah, karena di sini bentuknya pembagian ya. Berarti kan di sini yang harus kita lihat adalah yang punya basis atau bilangan pokok yang sama. Di sini A, kita lihat juga yang A, yang bawah ya. Kalau atas A berarti bawah juga kita lihat yang A. Karena dia bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang ya, dikurang negatif 1. Kemudian dikali dengan B pangkat 8. Di sini dibagi dengan B pangkat 5 berarti dikurang 5. Berarti di sini kita punya A pangkat negatif 6 ditambah 1. Kemudian B pangkat 8 dikurang 1 berarti B pangkat. Nah, berarti kita punya A pangkat negatif 5 B pangkat. Karena di sini diminta adalah kalinya dalam bentuk positif, maka kita ubah yang ada pangkat negatif kita buat di bawah per ya. A pangkat 5 B pangkat 5 tetap ya. Tapi kalau dipilihkannya di sini ada pangkat negatifnya ya, ini tidak masalah kita pilih yang untuk ini. Kalau misalnya di soal ini sebenarnya di pangkat ini seharusnya ada para buat sebenarnya tapi kalau dipilih ada yang di bagian ini. Kalau nomor 2 kita masuk ke persamaan parsial. Kalau ini masih benar sekali sederhana, sekarang kita masuk ke persamaan parsial. Itu bisa adalah 3 pangkat negatif 5 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 11. Perhatikan, jika persamaan eksponensial kita harus fokus pada grafik ini. Jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan, pastikan basisnya atau bilangan pokoknya sangat berbeda.
Dan karena ini basis atau bilang sudah sama, maka bisa langsung ambil pangkatnya ya. Berarti kita punya negatif 5 sama dengan 2x ditambah 11. Nah, berarti kita punya negatif 5. Yang konstanta kita gabungkan dengan konstanta ya. Kalau triknya itu adalah, kalau misalnya pindah ruas, berarti tandanya berubah ya. Di sini plus, jadinya di sini min. Atau secara konsep itu kedua ruas sama-sama dikurang 11 gitu ya. Kemudian di sini 2x. Negatif 5 dikurangi 11 berarti negatif 16. Kemudian sama dengan 2x. Berarti x sama dengan negatif 16 dibagi 2. Berarti x-nya sama dengan negatif 8. Ini yang masuk lagi di soal nomor 3. Soal nomor 3, kita punya bentuk persamaan eksponensial juga, tapi dia bentuknya ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Nah, ya di sini kita bisa ubah bentuk 4 pangkat x-nya ini menjadi bentuk yang sesuai dengan ada dalam ya. Tapi kan ini ada dua pangkat x ya. Jadi kita ada dua pangkat x. Nah, kita bisa ubah bentuk 4 pangkat x ini menjadi bentuk dua pangkat x juga. Tapi dua pangkat x-nya seperti apa? Nah, kita tahu bahwa 4 itu bisa kita ubah menjadi dua pangkat 2. Dua pangkat 2 kita ditangkap satu. Kemudian dikurangi 3 dikali 2 pangkat x ditambah sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita bisa 2 pangkat 2 x. 2 pangkat 2 x. Kalau dalam aturan perkalian, 2 dikali itu akan sama dengan x dikali 2. Jadi dibolak-balik sama. Nah, kita ubah ini menjadi x kali 2 ya. Kenapa? Biar kelihatan kalau di sini kita untuk 2 pangkat x yang dikuadrat. Nah, jadi kita punya 2 pangkat x kuadrat. Nah, ini ya, kita tukar posisinya supaya kita kan ada 2 pangkat x juga. Nah, kita kali 2 pangkat x kuadrat dengan nah, ini kita bisa misal 2 pangkat x. Kemudian berarti kita bisa ubah bentuk yang ini tadi menjadi ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita bisa pemfaktoran y kuadrat. Berarti kita bisa pecah menjadi y. Nah, kemudian kita cari kalau yang dikali itu bilangan yang dikali hasilnya sama dengan 2, tapi kalau ditambah itu menghasilkan negatif 3 ya. 2 dari sini. Kemudian negatif 3 itu dari kayak yang di tengah. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita cari ya di tengahnya ya. Kita bisa menunjukkan itu kan hanya perkalian 2 dan 1 juga ada. Kemudian supaya 2 dan 1 ini menjadi negatif 3 ketika kita berarti keduanya harus merupakan bilangan otomatis kita harus negatif bilangannya kan, jadi min 2 kali min 1 sama dengan 2, min 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan negatif 3.
yang bisa kita masukkan ini adalah min 2 dan min 1. Nah, jadi di sini kita buat sama dengan 0 ya. Y min 2 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan ya. Atau ini min 1 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 1 ya. Nah, hati-hati di sini, jangan langsung mengambil ini sebagai penyelesaian. Berarti kan kalau secara yang kita lihat di sini, kita mendapatkan 1 dan 2 ya. Di pilihan ada 1 dan 2, tapi ini bukan jawabannya. Belum merupakan hasil akhir. Kenapa? Karena tadi kita melakukan pemisalan bahwa 2 pangkat X adalah Y. Maka Y ini harus kita kembalikan lagi menjadi 2 pangkat X. Jadi di sini kita ubah Y-nya menjadi 2 pangkat X. Ya, berarti kita punya 2 pangkat X itu sama dengan berapa ya pangkatnya supaya jadi 2? 1, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, di sini juga kita punya 2 pangkat X itu sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Oh, ternyata 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan hasilnya 1 ya. Berarti X-nya sama dengan 0. Sehingga penghimpunan penyelesaian yang bisa kita ambil dari soal ini adalah 0 dan 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ini merupakan penyelesaian dari ketidaksamaan ya yang diminta. Kemudian penyelesaian dari ketidaksamaan eksponen 3 pangkat 3 pangkat X plus 3 lebih dari sama dengan 81 pangkat X. Seperti yang aku sampaikan tadi, tidak bahwa ketika kita punya kesamaan eksponen, maka kita harus membuat basis eksponen pokoknya itu menjadi bilangan yang sama dengan bilangan yang paling sederhana. Nah, namun di sini kita punya ketidaksamaan, sama saja halnya kesamaan ya. Jadi kita ubah di sini ada 3, di sini 81. Supaya kita mudah mengubahnya, 81 kita harus berpikir bagaimana cara dia diubah menjadi 3 pangkat. Ya, kalau 3 itu lebih sederhana, berarti kita ubah menjadi 81. Nah, berarti di sini kita punya 3 pangkat X plus 3 lebih dari sama dengan 81. Ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat 4 ya. Nah, berarti 3 pangkat 4 dipangkatin lagi X plus 3. Nah, seperti ini. Kemudian berarti karena dia basisnya sudah sama, ya, kita bisa langsung ambil pangkat. X plus 3 lebih dari sama dengan, tapi kita kalikan dulu. Ini 4X, kemudian ini kalikan min 12. Nah, hati-hati di sini ya. Di sini karena dia 4-nya itu dikalikan dengan X min 3, maka harus dikalikan satu per satu. Nah, setelah ini kita kumpulkan yang punya variabel dengan punya variabel, kemudian yang konstanta dengan yang konstanta. Nah, supaya lebih mudah, kita kumpulkan yang punya variabel ke sebelah kiri semua ya. Berarti X, di sini min 4X, kemudian lebih dari sama dengan, di sini min 12, dikurang 3. Nah, berarti kita punya min 3X, lebih dari sama dengan min 15 ya. Berarti kita punya X kurang dari sama dengan. Kenapa aku kurang dari sama dengan? Padahal tadinya di sini lebih dari sama dengan. Lihat yang menjadi koefisien X. Atau yang menjadi koefisien variabelnya. Di sini dia negatif, maka tandanya berubah jadi kebalikannya. Seperti itu ya. Min 15 per
min 3 berarti X-nya kurang dari sama dengan 5. Ya, karena di sini negatif bagi negatif ya. Maka dia hasilnya positif. Atau kalau misalnya kalian tidak mau berurusan dengan pergantian tanda, karena tadi dia pembaginya bilangan negatif, maka di sini tadi kalian bisa ubah menjadi seperti ini. Jadi, dari sini tadi ya, dari sini, kalian bisa buat variabelnya itu berkumpul di sebelah kanan semua. Berarti jadi ini 4x min x, kemudian di sini ada 3 ditambah 12. Jadi kita punya ini 3x, di sini 15, berarti x-nya adalah 15 dibagi 3. Nah, karena di sini koefisien dari x-nya itu positif, maka kita tidak perlu mengubah tanda, ya. Jadi x-nya di sini adalah kurang dari sama dengan 5. Jadi kita bacanya dari x-nya, atau bisa kita tulis seperti ini. Kurang dari sama dengan 5. Pertama kali hasilnya ya. Jadi harus teliti. Kalau misalnya dalam pertidaksamaan, ketika pembaginya atau yang menjadi koefisien dari x-nya itu adalah negatif, maka dia harus berbalik tanda seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ini kita masuk ke materi logaritma, operasi penjumlahan dan pengurangan logaritma. Yang harus kita ingat adalah ketika dalam operasi penjumlahan dan pengurangan logaritma, yang perlu kita perhatikan adalah basisnya harus sama, ya, supaya nanti kita bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di logaritma. Sifat perkalian dan pembagian. Jadi kalau di jumlah itu berarti numerusnya bisa kita kalikan, dan dikurang itu berarti numerusnya bisa kita bagi. Seperti itu, ya. Atau kalian bisa juga, selain dengan sifat tersebut, kalian bisa menggunakan numerus ini ya. Numerus ini diubah dalam bentuk pangkat berapa, seperti itu. Ya, kita akan coba dengan dua cara supaya kalian nanti bisa pilih ya, menurut kalian cara mana yang paling mudah. Kita pakai cara pertama terlebih dahulu. Cara yang pertama, di sini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat ya, 25, 625, dan 125-nya. Jadi kalau untuk yang 25, itu kan bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 ya. Berarti di sini kita bisa ubah menjadi 5 log 5 pangkat 2 ditambah 5 log 6. 625 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4, kemudian 125 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Sehingga di sini kita bisa menggunakan sifat, kalau kita punya bentuk A log B pangkat C, maka kita bisa ubah menjadi C dikali A log B. Jadi pangkatnya tinggal loncat ke depan ya. 2 kali 5 log 5 ditambah 4 dikali 5 log 5 dikurangi 3 ya. 3 dikali 5 log 5. Nah, jadi di sini kita punya ada 5 log 5, 5 log 5, 5 log 5. Kalau basis dan numerusnya sama atau A log A, maka bisa kita dapatkan hasilnya sama dengan 1 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 2 kali 1 ditambah 4 kali 1 dikurang
3 kali 1. Berarti kita punya 2 ditambah 4 dikurang 3. Hasilnya adalah 3. Ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa berpikir dengan, oh kalau misalnya dia basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat seperti ini. Kalau kita punya A log B dikali C, maka kita bisa ubah menjadi A log B ditambah A log C. Ya. Syaratnya dia di sini basisnya harus sama ya, sama-sama A. Kemudian, kalau misalnya kita punya A log B per C, maka kita bisa ubah menjadi A log B dikurangi A log C. Nah, ini sifatnya ya. Nah, kita menggunakan sifat ini. Ya, jadi ini saling jika dan hanya jika ya. Jadi bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Karena dia bentuknya sama dengan. Nah, kita ubah dari bentuk penjumlahan dan pengurangan ke bentuk perkalian dan pembagian numerus. Ya, jadinya kita bisa ubah menjadi bentuknya 5 log 25 ditambah 5 log 625 dikurangi 5 log 125. Ini menjadi 5 log 25 dikali 625 dibagi 125. Nah, seperti ini. 25 dan 125 kita sama-sama bagi dengan 25. Ini dapat 1. Yang ini dapat 5. Ya. Ini dikali tadi ya. Kemudian yang 625 dibagi 5 sama-sama dibagi 5 ya. Ini dapat 1. Berarti yang ini dapatnya berapa? 125 ya. Berarti kita punya di sini 5 log 125. Nah, 125 ini kita bisa ubah dalam bentuk pangkat menjadi 5 log 5 pangkat 3. Nah, ada bentuk pangkat seperti ini di belakang, berarti tinggal loncatkan ke depan. 3 dikali 5 log 5. Berarti kita punya 3 dikali 1 ya. Sini ada 5 log 5 karena basis dan numerusnya sama, berarti hasilnya 1. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya sama ya, mau menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua, dia hasilnya sama-sama 3. Lanjut ke nomor 26. Di nomor 26 ini masih dengan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, logaritma. Ya. Jadi di sini kita punya bentuk perkalian, ya ada bentuk perkalian di sini suatu logaritma kemudian dibagi dengan bentuk pengurangan dari logaritma. Nah, perhatikan di sini yang di bagian atas. Di bagian atas ini dia basisnya ada 7, 8, dan 9. Berarti kan dia tidak sama ya basisnya. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bagaimana supaya kita bisa tetap menyelesaikannya walaupun dia basisnya tidak sama. Nah, kita bisa lihat dalam numerusnya, ya, numerus 64 dan 729. Jadi kita ubah dulu mereka ini menjadi bentuk pangkat. Ya, jadi kita punya 7 log 64 itu bisa jadi 8 pangkat 2. Ya. Kenapa kok diubahnya dalam bentuk 8 pangkat, bukan 2 pangkat? Karena kita punya tetangganya di sini pangkatnya, maaf, basisnya itu dia 8. Ya, jadi kita buat sama dengan tetangganya. Ya, dengan basis yang ada di tetangganya. Jadi kita buat jadi 8 pangkat ya. Kemudian dikali 8 log 729 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 6.
Ya, 3 pangkat 6. Tujuh kali 9, 60. Atau bisa juga supaya lebih simpel ya, supaya kita tidak perlu merubah 9-nya ini menjadi bentuk pangkat, maka kita ubah juga 729 ini seperti yang ada di uh, basis tetangga ya. Di sini basis tetangganya adalah 9. Gitu. Jadi yang kita lihat adalah basis tetangga yang ada di dekatnya, yang memungkinkan untuk sama-sama bisa dirubah menjadi bilangan yang sama. Jadi berarti kita ubah menjadi 9 pangkat 3 ya. Kemudian dikali dengan 9 log 7. Per, di sini kita punya berarti, nah, perhatikan yang di bawahnya, basisnya itu sama-sama 7. Dan bentuknya pengurangan, berarti kita bisa ubah menjadi numerusnya itu dalam bentuk pembagian. Jadi 7 log 35 per 5. Ya. Jadi di sini kita punya, nah, di sini ada bentuk pangkat ya. Di sini juga bentuk pangkat. Ingat pangkatnya kita loncat ke depan. Berarti kita punya 2 kali, atau bisa langsung kita loncatkan ke depan semua ya. Jadi 2 dikali 3 ya. Dikali, di sini ada 7 log 8. Dikali lagi dengan 8 log 9. Dikali lagi dengan 9 log 7. Nah, di sini dibagi dengan 35 dibagi 5 adalah 7 ya. Jadi 7 log 7. Nah, 2 kali 3 adalah 6. Nah, sekarang yang bagian ini, kita harus ingat bahwasanya di logaritma itu ada sifat seperti ini. Kalau misalnya ada A log B dikali B log C, ya, dikali lagi dengan C log D, mau sepanjang apapun ya, asalkan di sininya sama ya, seperti ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya A log D untuk penyelesaian dari bersama logaritma ini ya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kan ini sama nih, ya, ini sama. Nah, berarti kita bisa ambil hasilnya adalah 7 log 7 per 7 log 7. 7 log 7 sama 7 log 7. Berarti tinggal hasilnya adalah 6 kali ini 1 ya, jadinya 6. Gitu. Atau kalian boleh berpikir 7 log 7 kan 1 per 1. Jadinya 6 kali 1 per 1 hasilnya 6. Gitu ya. Ini namanya nggak dicoret ya, yang dicoret yang atasnya aja. Yang bagian 7 log 7-nya aja nanti tadi ya. Nah, oke, nah itu untuk nomor 6 ya. Lanjut ke nomor 7. Di sini kita masuk ke soal barisan dan deret. Nah, di sini kita punya soal tentang deret aritmatika ya. Terdapat 5 bersaudara yang umurnya membentuk deret aritmatika. Berarti kita punya N-nya sama dengan 5 ya, karena 5 bersaudara. Kemudian jika yang termuda berumur 20 tahun, ya bisa kita sebut sebagai A atau sama dengan U1 juga boleh, itu 20. Kemudian yang tertua, atau kita bisa sebut sebagai UN, ya karena paling akhir atau U5, bisa kita juga tulis sebagai UN, itu adalah 32 tahun, maka jumlah umur mereka adalah, nah yang ditanya jumlah, karena ditanya jumlah berarti S, karena kita punya rumus S atau jumlah dan U atau suku ke dan
jumlah suku ke berapa gitu ya, jumlah dari suku ke berapa gitu, sampai suku ke berapa. Nah, jadi di sini kita untuk data tarik satu itu kan punya dua rumus ya sebenarnya ya. Ada N itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N minus 1 dikali beda. Atau bisa juga kita punya Sn sama dengan N per 3 A plus UN. Nah, perhatikan di sini, dari apa yang diketahui di soal, itu kan kita tidak punya, uh, yang diketahui itu tidak punya beda ya. Yang diketahui justru UN-nya. Maka yang kita gunakan bukan yang punya beda, tapi yang punya UN. Jadi kita gunakan rumus kedua. Berarti di sini kita punya S5 ya, langsung kita substitusi ke sini, N-nya kan 5 ya. Berarti sama dengan 5 per 2 dikali A-nya atau U1-nya itu 20. Kemudian ditambah UN-nya itu 32. Nah, seperti ini. Berarti 5 per 2 dikali, di sini ada 52. Berarti tinggal 52 kita bagi 2. Di sini 2. 12 bagi 2 itu 6 ya. 6 kali 5 itu 30. Simpan 3. 5 kali 2 10. Tambah 3 berarti 130. Berarti totalnya adalah, jumlah mereka adalah 130 ya. Cukup untuk nomor 7. Kemudian